Amin. Shalom bagi kita semua. Izinkan saya berdiri di sini supaya bisa kalau di sana tadi berdiri, nah ke sini nggak bisa lihat, nggak bisa berkomunikasi dengan akrab. Baik. Pertama-tama saya pribadi berterima kasih kepada Tuhan yang sudah meminta menyuruh Bapak Yoshua Gule untuk meminta saya datang ikut bersukacita dengan keluarga besar fans Joy 101 FM. Haleluya. Terima kasih Pak, dan terima kasih juga buat kita semua. Terima kasih buat tuan rumah yang begitu luar biasa menyambut kehadiran kita, para fans Radio FM 101 Joy FM. Spirit of Joy Unlimited. Joy lovers. Ya, Joy lovers di luar sana banyak, tapi yang namanya fans yang ini dan yang belum hadirkan begitu ya. Puji Tuhan. Haleluya, kita bersyukur ada anak Tuhan seperti ya Pak Purba, pemilik ada owner daripada radio ini yang memberi hati untuk dipakai menjadi alat Tuhan menyebarluaskan firman Tuhan di Kota Medan sekitarnya. Kita berdoa senantiasa agar hambanya, anaknya ya Pak Purba semakin diberkati. Lengkapnya Pak siapa Pak? Pemilik Yantoni Purba. Ya saya lupa Pak Yantoni Purba. Ya, salam kita buat Yantoni. Baiklah Bapak Ibu Saudara. Ya, nama kami Jogi Sidabutar. Kami adalah PST. Orang memanjang itu PST itu pastor. Tapi saya memberi arti dari PST itu pesuruh Tuhan. Jadi kami adalah pesuruh Tuhan untuk menyampaikan Injil di mana saja, kapan saja kami melayani sebagai penginjil juga sebagai dosen teologi. Saya sudah menikah, istri saya Borus Yagian, mulut pengadung di son bulan nabi tuan di Bengarna, tonggo hormatan nami hamu di Garut Tiki. Amin. Haleluya. Kung kadang bilang amin. Ya tetap marga itu nggak bisa hilang, silsilah nggak bisa hilang. Sebagian dari saudara mungkin sudah lepas adat, ya puji Tuhan. Tetapi harus tetap beri hormat kepada yang patut menerima hormat. Setuju? Iya, tetap semangat ya. Kami tinggal di Lauci, ya kami tinggal di itu sekedar perkenalan kami supaya seperti yang dikatakan oleh Pak Karigan, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Saudaraku, itu perkenalan singkat. Kalau saudara senang mendengar khotbah, saudara bisa buka YouTube yang channelnya Jogi Sidabutar SHMA. Di sana banyak khotbah yang kita yakin setiap firman Tuhan pasti memberkati ya. Saudara bisa buka dan saudara bisa dengar, dan kalau nggak keberatan ya di subscribe, kalau nggak pun nggak apa-apa. Tapi lebih bagus di subscribe supaya dia naik ke atas, banyak orang buka gitu tujuannya, bukan soal yang lain-lain saudara. Baiklah. Nah, kita hari ini kemarin ada hari yang ke-10 ya, peringatan pencurahan Roh Kudus. Itu peringatan ya, itu peringatan pencurahan Roh Kudus ya, hari Pentakosta saudara-saudara. Jadi pencurahan Roh Kudus itu bukan 10 malam pada hari Pentakosta itu. Dimulai itu terjadi hanya sekali sekitar 1985 tahun yang lalu saudara-saudara ya. Kurang lebih seperti itu perhitungannya. Nah, saudaraku, pencurahan Roh Kudus itu atau hari Pentakosta itu tidak hanya pada peringatannya 10 hari berturut-turut ketika para murid-murid menunggu janji Allah itu saudaraku, pada hari yang ke-10, yes. Tetapi pencurahan Roh Kudus itu sudah terjadi sejak 1985 tahun yang lalu. Terus abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, abad kelima sampai abad ke-21 pencurahan Roh Kudus itu tetap berlangsung. Yang setuju katakan amin. Bisa secara global, tapi bisa juga secara pribadi. Secara pribadi ataupun secara global, satu kuncinya ketika katupnya dibukakan. Apa itu katupnya? Itu ketika seseorang atau banyak orang rindu, haus, lapar, terbuka, maka Roh Kudus itu akan dicurahkan kepada setiap orang. Amin saudaraku. Amin. Roh Kudus itu akan membaptis setiap orang yang rindu, lapar, haus, terbuka. Kan gitu saudaraku. Karena itulah yang diisyaratkan Tuhan Yesus di dalam kitab Wahyu. Aku berdiri di depan pintu dan mengetuk, barang siapa yang membukakan pintu, maksudnya di situ hati, maka aku akan masuk dan akan diam serta bersama-sama dengan dia. Ini juga berbicara tentang terbukanya
orang per orang terhadap Roh Kudus untuk memasuki seseorang itu. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, barang siapa di antara saudaraku yang belum dibaptis Roh Kudus, rindulah, laparlah, terbukalah. Amin. Maka dia bisa baptis saudara ketika ibadah, bisa juga baptis saudara ketika tidur. Saya mengalami dibaptis Roh Kudus tahun 92 di Ambon ketika di tempat tidur sekitar jam 3-an pagi begitu saudara-saudara. Baru setelah itu saya memberi diri dibaptis selam waktu itu. Jadi dibaptis Roh Kudus bisa duluan, dibaptis air bisa duluan. Itu terserah Tuhan, dia mau lakukan yang mana. Tidak ada di situ patokan harus dibaptis air dulu baru dibaptis Roh Kudus. Kuncinya Bapak Ibu Saudara, kita semua butuh dibaptis Roh Kudus seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada Yohanes 3 ayat 3, ayat 5, ayat 7, saudara-saudaraku, sampai ke ayat 8. Di situ berbicara tentang baptisan Roh Kudus, juga tentang baptisan air, di mana lewat kita dibaptis di dalam Roh Kudus lah kita bisa melihat kerajaan Allah, saudaraku. To see dalam bahasa Inggris itu dua arti, to see dengan mata jasmani, to see dengan mata rohani. To see, oh I see, artinya oh aku mengerti. Untuk mengerti kerajaan Allah, untuk mengerti Alkitab, maka kita perlu ditolong oleh Roh Kudus. Amin saudaraku. Nah, berdoalah dalam doa pribadi atau kapan saja saudara berdoa, pasti saudara akan dibaptis oleh Roh Kudus. Dan keuntungannya, sukacitanya sangat besar kalau kita dibaptis Roh Kudus, yaitu kita diberi kekuatan baru, diberi semangat baru, diberi daya tahan yang baru untuk menghadapi masalah dalam kehidupan ini. Dan terlebih kita dimampukan untuk menjadi saksi Kristus. Amin Bapak Saudara. Nah itu dia. Jadi itu tujuannya kita dibaptis Roh Kudus. Nah sekarang kita tidak bicara lebih jauh tentang baptisan Roh Kudus, tetapi dampak dari baptisan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus. Ekonya dimatikan. Oke. Jadi gini saudaraku, saya mau bersaksi. Saya dulu dari sejak kuliah dulu di Fakultas Hukum USU udah senang kali firman Tuhan, senang bicara ayat di kantin kan gitu saudara-saudara. Dan kami kadang-kadang seperti berdebat gitu tentang ayat firman Tuhan. Tapi sesungguhnya saya pribadi belum mengerti atau sulit mengerti apa maksud daripada apa yang tertulis dalam Alkitab itu saudara-saudara. Nah kami hanya mengandalkan logika kami, kemampuan kami yang terbatas untuk mengerti firman Tuhan itu, sehingga seringkali tidak akurat. Namun setelah saya dibaptis Roh Kudus, lalu terus menerus harus dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang menuntun saya ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Seperti Yesus katakan, kalau dia datang dia akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran itu. Jadi untuk mengerti Alkitab yang begitu penuh dengan keindahan dan penuh dengan rahasia ilahi, kita butuh Roh Kudus. Amin saudaraku. Nah itu dulu, harus diletakkan dulu dasarnya. Nah dari sini kita mau bertolak dampak, kita mau bicara dampak, hasilnya, efeknya apa ya? Hasilnya atau efeknya apa kalau kita dibaptis oleh Roh Kudus? Oh sebentar, sebelum lebih lanjut, setiap orang yang sudah terima Yesus secara pribadi, ya terima Yesus, ya bukan waktu saudara berdoa, aku percaya di Yesus Kristus dengan segenap hati, ya dengan segenap hati, saudara sudah Tuhan berikan Roh Kudus di hati, ya. Tapi percaya ya, benar-benar percaya, enggak hanya sekedar hafalan gitu ya. Nah, apakah saudara mengucapkan percaya kepada Yesus saat seperti itu, atau secara pribadi saudaraku, maka di dalam hati saudara sudah diberikan Roh Kudus. Nanti saudara bisa buka, atau sekarang buka sementara, kita tidak akan baca bahwa dasarnya kan gitu ya, harus ada dasar otentiknya, yaitu tertulis di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-22. Di dalam hati kita diberikan Roh Kudus, kan gitu saudara-saudara. Saya ulangi sekali lagi, bahwa setiap orang yang percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, saudaraku, sudah diberikan Roh Kudus. Berapa banyak dari kita yang sudah percaya dan menerima Yesus? Boleh angkat tangan? Ya, yang sudah percaya dan menerima Yesus, angkat tangan. Ya, saya boleh izinkan saya melihat. Oke, masih ada yang ragu-ragu mungkin, tapi banyak sudah pasti kan begitu. Nah, untuk kepastian selamat, saya harus tuntaskan lagi di situ kayaknya. Untuk kepastian selamat, percaya dan terimalah Yesus secara pribadi atau ramai-ramai juga bisa menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu yang tertulis. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang tertulis, baik di dalam Yohanes 1 ayat 12, barang siapa percaya dan menerimanya diselamatkan. Demikian juga di dalam Roma 10 ayat 10 dikatakan, barang siapa mengaku dengan mulutnya, percaya dengan hatinya Yesus adalah Tuhan, Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka diselamatkan. Nah, kita harus pegang dasar ini Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya
make sure, pastikan saudaraku, saudara sudah pernah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara pribadi, maka dipastikanlah serta-merta bahwa saudara sudah punya Roh Kudus. Tetapi punya Roh Kudus harus dilanjutkan dengan dibaptis Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudus harus dilanjutkan lagi dengan terus-menerus penuh Roh Kudus. Ada amin saudaraku? Itu dia. Inilah yang menuntun kita mengalami perubahan dan bisa berbuah. Berubah dan berbuah. 1, 2, 3. Sekali lagi saudaraku, berubah dan berbuah. Sekali lagi, berubah dan berbuah. Itulah esensi, itulah inti dari kekristenan. Berubah dari manusia lama kepada manusia baru dan berbuah. Kalau hanya berubah saja tanpa berbuah, Yesus katakan di dalam Yohanes 15 apa? Kalau nggak berbuah ya, dipotong dan dibuang. Kita tidak satu pun yang mau dibuang dan dibakar. Amin. Jadi dua perkara ini Bapak Ibu harus terjadi dalam kehidupan kita supaya iman Kristiani kita itu otentik. Gak hanya sekedar mengikuti sebuah agama. Dan gitu saudaraku. Ini ini perlu saudara-saudara. Jadi kita datang kumpul di sini kan selain menikmati fellowship satu dengan yang lain, selain menikmati saling menguatkan, reunian dan seterusnya, itu perlu. Tetapi ada yang lebih penting, yaitu terjadi dua perkara ini dalam kehidupan kita, berubah dan berbuah. Nah, untuk itulah salah satu tujuan Roh Kudus diberikan kepada kita. Mari kita Bapak Ibu Saudara buka dari 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Apa dikatakan di sana? Sudah ketemu? 2 Korintus 5:17 sudah ketemu? Itu dulu ya. Kita bertolak dari dasar firman Tuhan. Oke, sudah ketemu saudaraku? Kalau ketemu kita akan perkatakan secara bersama-sama, ya. Saudara tidak bawa Alkitab, lihat di sebelahnya supaya tidak hanya pendengar tetapi juga ikut memperkatakan, ya. 1, 2, ya. Terima kasih. Jadi setiap saudara sudah ada di dalam Kristus, katakan amin. Maka yang lama ya berlalu, ya. Karakter kita yang lama itu harus sudah putus. Sama sekali saudaraku, karakter yang lama sudah harus putus dan mengalami perubahan. Perubahan di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, metanoia. Berubah 170 derajat. 180. Jadi total berubah. Jadi kalau 360 derajat itu lurus ya Pak ya. Balik lagi ya. Ini kalau ini balik dia yang mutar itu ya, itulah 360. Tapi Tuhan menghendaki perubahan kita 180 derajat, berbalik dia. Berbalik kan gitu ya. Nah, mari kita cek. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, apa-apa kehidupan lama kita yang masih kita hidupi, ya? Apa? Hari ini, saat ini, coba cek. Gak usah kasih tahu kiri kanan, kasih tahu Tuhan Yesus saja. Apa-apa, ya, yang harus berubah dalam kehidupan kita, ya? Apa-apa karakter kita yang lama yang harus kita tanggalkan dan tinggalkan, saudara, ya? Apa kira-kira? Apakah saya nggak tahu, saudara yang tahu kan gitu ya? Saudara yang tahu apa-apa kebiasaan kita yang tidak cocok dengan firman Tuhan? Saya kurang tahu, ya. Termasuk kebiasaan kebiasaan tidak suka berdoa, tidak suka baca firman, tidak suka beribadah, hal-hal seperti itu, atau sifat-sifat kita. Siapa tahu masih ada sifat-sifat lama, kesombongan kah, tinggi hati kah, kan gitu ya, kebiasaan kasar kah, kebiasaan boros kah, itu panjang itu. Kalau kita cek satu persatu diri kita, ada banyak kebiasaan lama, ya, yang harus kita tanggalkan. Kedagingan kita, saudara-saudara, itu harus ditanggalkan. Kita harus berubah, ya, menjadi seperti Yesus, menjadi seperti karakter Yesus. Haleluya, ya. Itu sebabnya saudara-saudara dikatakan di dalam kita buka di dalam
Roma 8 ayat 29. Ya, Roma 8:29. Bisa seseorang mohon bantuannya membacakan buat kita? Ya. Amin. Ya. Menjadi serupa dengan Kristus. Terus menjadi model, menjadi role model. Terus jadi dialah model bagi kita saudara-saudara. Kira-kira nih, seperti apa sifat-sifat Yesus? Ya, saya mencoba merenungkan, mengingat-ingat begitu dan mendapatkan sifat-sifat Yesus itu, karakter Yesus itu saudara-saudara lebih daripada 40. Saya akan coba bagikan bagi kita pada kesempatan ini. Di antaranya saudara-saudara, karakter Yesus itu dia adalah seorang yang gampang iba, gampang kasihan. Itu karakternya kan. Yang berikutnya saudaraku, dia seorang yang rendah hati. Saudara-saudara, dia rendah hati. Padahal kita tahu siapa dia kan gitu. Kemudian Tuhan Yesus juga punya karakter sopan dia, saudara-saudara. Tidak kurang diajar dia, sopan dia, saudara-saudara. Yang berikutnya, Yesus juga saudara-saudara adalah seorang yang tidak gampang menyerah. Itu karakternya. Kalau saja dia menyerah di Taman Getsemani, kita semua tidak bakal selamat. Tapi karena dia terus sampai kepada titik darah penghabisan di kayu salib, dia tidak menyerah, saudara-saudara, maka kita diselamatkan. Apalagi karakter Yesus. Mari kita bercermin kepada karakter. Dia seorang yang sederhana, saudara-saudara. Ya, dia bukan seorang yang suka berpakaian mewah-mewah. Ya, dia sederhana. Karakter Yesus yang lain, dia seorang yang suka menolong. Nah, itu karakter Yesus. Mari kita cek dengan diri kita. Dia seorang pribadi yang rajin melayani. Bagaimana dengan kita? Dia punya karakter taat. Ya, dia taat sampai mati. Ya, Filipi 2 ayat 5, sampai mati dia taat. Dia punya karakter setia. Ya, dia setia. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Adakah kita olang-oleng mengikut Tuhan atau kita tetap setia? Adakah kita gampang bercabang pikiran ketika ada tantangan? Kan gitu saudaraku. Tapi Yesus adalah satu pribadi yang setia. Nah, Yesus juga punya karakter dapat dipercaya. Ya, apa yang diomongkannya, saudara-saudara, kita dapat percaya yang diomongkan itu pasti digenapinya, saudara-saudara. Itulah karakter Yesus. Bagaimana dengan kita? Dapatkah omongan kita dipercaya suami? Dapatkah omongan kita dipercaya istri, anak-anak, orang lain? Ya, kita cek, saudara-saudara. Kita harus berubah menjadi seperti Yesus, dapat dipercaya. Tuhan Yesus juga punya karakter, ya. Selain dapat dipercaya, dia gampang mengampuni. Itu karakter Yesus dia. Dimana kita, kalau kita tadinya suka dendam, simpan sakit hati, mulai hari ini kita berubah dari sifat yang lama menjadi seperti Yesus, gampang mengampuni. Kan gitu saudara-saudara. Apalagi karakter Yesus yang kita harus teladani, dia tidak pilih kasih. Yesus tidak pilih kasih. Tapi manusia banyak yang pilih kasih. Kalau melihat seseorang itu keadaan ekonominya agak lebih gitu ya. Kalau seseorang itu pejabatkah dia, orang kayakah dia, berpendidikan, orang terkenalkah dia, orang pada umumnya lebih mendekatkan diri kepada dia. Sementara orang yang dekat di sampingnya karena orang biasa, barangkali saudaraku kurang dianggap, kan gitu. Mulai hari ini saudara-saudara, mari kita tidak pilih kasih, Yang setuju katakan amin. Mari kita perlakukan semua orang. Mau dia kaya, ya perlakukan dia hormat. Mau dia kurang kaya, perlakukan dengan hormat, saudara-saudara. Ya, seperti itu. Nah, apalagi sifat daripada Yesus, dia adil. Ya, adil dia. Kalau salah, ya salah. Ya, kan gitu. Nah, itu namanya adil. Kalau benar, kalau salah ya diperingati atau dihukum. Ya, tapi kalau benar dikasih reward. Ya, dihargai, dihormati. Kan gitu. Itu sifat adil dari Yesus. Apalagi karakter Yesus, dia rela berkorban. Itu karakter Yesus. Bagaimana dengan kita? Mari kita belajar dari Yesus, mengikut caranya, karakternya, belajar kita rela berkorban. Amin saudaraku. Amin. Dia punya karakter yang tegas, tidak pelin-pelan dia, saudara-saudara. Kalau memang AA, kalau memang BB, nah kan gitu, tidak ada yang abu-abu, kan gitu kan? Dia tegas, dia pelin-pelan. Dia tidak mau pelin-pelan, saudara-saudara. Itu karakter Yesus. Karakter dia yang lain, saudara-saudara, dia tidak
Dia menjaga kekudusan. Nah, itu karakteristik. Dia selalu menjaga kekudusan. Di dalam Alkitab, saya lupa di mana persisnya dikatakan bahwa dia dicobai dalam segala hal. Dalam segala hal berarti dicobai juga dalam hal nafsu. Kan gitu kan? Dalam hal keuangan, dalam hal tahta. Kan begitu saudaraku. Tapi dia tidak melakukan dosa. Kan gitu saudara. Dia tetap menjaga kekudusannya. Pikirannya dijaga, ucapannya tetap kudus, terjaga dengan baik. Kehidupannya sehari-hari terjaga dengan baik, kudus. Mari kita, dia satu karakternya itu jujur. Ya, jujur. Nah, dia nggak suka bohong. Ya, nggak pernah bohong. Itu lebih tepat ya. Dia jujur. Mari kita belajar dari karakter Yesus ya. Kalau tadinya kita suka bohong, kan begitu. Mulai hari ini ya kita berubah. Katakan berubah. Menjadi seorang yang jujur ya. Mengatakan kalau melakukan kesalahan ya jujur saja diakui, kan gitu. Siapa kita yang nggak pernah salah, kan gitu saudaraku. Nah, apalagi sifat daripada karakter daripada Yesus. Dia lemah lembut. Katakan lemah lembut. Kita suku-suku yang berasal dari Sumatera Utara ini umumnya karena kondisi tempat tinggal kita di kampung itu memang membutuhkan suara yang kencang. Maka kita terbiasa suara keras, kan gitu kan. Memanggil seseorang misalnya dari katakanlah dari Lotu ke ke Gunung Stoli, kan jauh itu. Dia harus teriak Yahoo, kan gitu saudara-saudara. Jadi demikian juga orang Toba, ya kan. Karena dia punya pinahan lobu itu, ya kan. Sudah harus pulang sore-sore. Dia harus teriak Urje, katanya saudara-saudara. Kan gitu. Saya kira di Karo juga begitu kan. Jadi suara itu sudah terbiasa keras. Makanya memang untuk jadi penyanyi atau jadi rocker memang cocok ini. Orang Nias, orang Toba, Karo, Badung, pokoknya suku-suku yang dari Sumatera Utara ini. Tapi dalam berkomunikasi pun jadi gitu. Cakap-cakapnya dia, tapi kedengaran tetangga. Ayo, dokter Purbaya, ayo, kayak begini, gitu. Kami punya tetangga, orang kita, wah, adiknya nggak terlalu kencang soalnya, tapi abangnya pernah tinggal sama-sama di situ. Kami di situ, sama kali, kawan baik saya, baik orangnya, baik. Tadi kalau udah cerita, wah, maaf, saya kan nggak ngerti hanya, ya saya memang termasuk fasih juga bahasa Nias, tapi hanya satu kalimat, irama ini betul di sepiku, itu lancar saya. Dia duria, seseki kan gitu kan, soalnya lancar saya. Tapi orang itu kan karena asli dari Nias, wah lancar kali bahasa Niasnya, dan kencang kali. Mau coba, mau Nias, Karo, ya 11-12 semua kan gitu saudara-saudara. Tapi mau tanpa sadar kalau nggak ada Roh Kudus, jadi terbawa-bawa ke karakter. Adi saudara. Itu harus kita tanggalkan, amin. Ya, kadang-kadang bila yang bilang yang benar pun kalau terlalu keras kayak ngegas kan gitu saudara-saudara. Padahal yang benarnya yang mau dibilangnya, jujurnya dia ngomongnya, tapi suaranya ngegas gitu saudara-saudara. Kalau untuk otak nggak apa-apa, harus ngegas supaya semua orang dengar. Tapi kalau untuk cakap-cakap kan nggak perlu ngegas kan gitu kan. Nah itu saudara-saudara, saya bangga melihat kita suku-suku yang ada di Sumatera Utara ini karena memang punya kepribadian tegas, pemberani. Itu puji Tuhan. Tetapi kita jangan kasar. Mari kita belajar lemah lembut. Amin. Tapi memang lemah lembut yang bukan karena takut Tuhan tidak jaminan sifatnya bagus. Ya kalau mau jujur ya kan, biasanya ngomong pelan-pelan. Iyalah, apapun kata kau, aku udah bilang mau suka. Itu lebih jahat lagi kan. Ada orang mendari-dari ngomongnya, tapi itu juga berkelok-kelok hatinya. Ada orang seperti itu. Ya kan? Kalau orang dari Medan merantau di Jakarta, disenggol mobilnya. Apa kau? Pukul kau nanti ya? Katanya langsung kan gitu saudara. Lalu yang dibentaknya itu langsung pukul lah. Apanya kau? Kan bilang nantinya. Katanya. Nanti aku pukul katanya. Kan gitu saudara-saudara. Tapi artinya gini, memang itu tidak jadi patokan mutlak kalau suara keras jadi sifatnya tidak baik ya. Ada orang ya tak bilangin sama sampean ya, ojo kurang ajar, tak patenin sampean. Nah itu lembut tapi dia mau patenin orang. Jadi nggak jaminan suara lemah lembut, harus karakternya yang lemah lembut. Amin. Haleluya. Haleluya. Apalagi kita masih mau mempelajari sifat karakter Yesus? Masih mau? Atau udah cukup? Kita tutup dalam doa. Haleluya. Saya akan bagikan lagi. Yesus itu periang.
Ya, jarang kelihatan Yesus itu murung. Kita yang suka murung, saudara-saudara, mari kita belajar dari Yesus, ya kan? Bisa saja kita murung karena ada sesuatu kekhawatiran, kegelisahan, kegalauan yang kita takutkan. Tapi bukankah Yesus sudah berkata, jangan khawatir. Burung di udara enggak menabur, enggak menuai, dipelihara oleh Bapakmu. Jadi tidak ada alasan bagi kita sebetulnya untuk murung, cemberut dan khawatir. Yang setuju katakan amin. Oke. Dia Yesus juga seorang humoris dan enggak jaim. Ya tahu jaim ya, anak muda pasti tahu.